Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Kemarin kita sudah beberapa kali masuk untuk pendahuluan. Sekarang kita masuk cara menyelesaikannya. Ya, jadi kalau kita punya sistem persamaan linier 3 variabel, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari persoalan adalah ada 4 cara. Oke, cara pertama adalah eliminasi, cara kedua adalah cara substitusi, cara ketiga adalah cara campuran, eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah cara determinan. Sehingga dari 4 ini kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Oke, jadi untuk cara eliminasi, substitusi, dan eliminasi dan substitusi atau cara campuran ini sudah pernah kalian dapatkan ketika SMP. Tapi SMP namanya SPLDV. Sistem persamaan linier 2 variabel. Biasanya variabelnya adalah X dan Z. X dan Y ya, maaf ya. Untuk SMA kelas 10, maka kita mengenal sistem persamaan linier 3 variabel. Berarti ada 3 variabel. Variabel bebasnya ada 3. Nah, biasanya bisa dilambangkan X, Y, dan Z. Atau bisa pakai simbol apapun. Kalian mau pakai simbol A, B, C boleh. Mau pakai simbol abjad-abjad yang lain boleh. Ya, semua simbol itu akan kita gunakan dalam rangka untuk menyederhanakan persoalan dan menentukan penyelesaian. Oke? Sekarang kita coba anak-anak. Misalkan saya punya seperti ini. Nah, ini. Saya punya gambar. Ini ada hewan-hewan yang hendak timbang ya, Nak ya. Nah, ya hewan-hewan ini hendak timbang. Yang pertama, kita punya kelinci dan kucing. Ya, kelinci dan kucing. Ya, ternyata ketika timbang mereka berdua beratnya 10 kilo. Ya, kemudian kasus yang kedua, kita punya anjing dan kelinci. Ketika mereka timbang adalah 20 kilo. Kemudian ketika kucing dengan anjing, mereka timbang adalah 24 kilo. Kalau ketiganya naik jadi berapa kilo? Nah ini, karena kita itu punya 3 macam hewan di sini. Ada kelinci, ada kucing, ada anjing. Maka kita pakai SPLTV. 3 variabel. Jadi penyelesaian dari kasus ini kita misalkan saja. Nanti misalkan dulu. Saya misalkan sebentar. Kita pakai hitam aja ya. Kita pakai hitam. Kemudian kita hapus dulu. Oke. Kita misalkan dulu. Dimisalkan saja. Misalkan. Untuk menyederhanakan masalah. Misalkan X, Y, dan Z. X-nya adalah kelinci. Oke. Y-nya adalah kucing. Oke. Z-nya adalah anjing. Nah, kalau ngomong anjing jangan noleh ke temennya ya. Temennya bukan anjing anak-anak ya. Manusia ya. Oke. Ya, yuk kita terjemahkan satu-satu. Gambar pertama dulu. Siapa dia? 1 kelinci ditambah 1 kucing 10 kilo. Berarti kita bisa nulis persamaan di sini, persamaan 1. 1 kelinci, biasanya kalau kita bendanya itu cuma 1, maka angka 1 nggak usah ditulis ya. Berarti 1 kelinci X ditambah 1 kucing Y, ini adalah 10 kilo. Kilogramnya nggak usah ya. Ini persamaan 1. Oke, gambar yang kedua anak-anak, lihat 1 kelinci, 1 anjing. Tadi kelincinya X ya. Oke, ditambah anjingnya tadi apa? Z. Kelinci ditambah anjing adalah 20 kilo. Dapat persamaan yang kedua. Oke, gambar yang ketiga anak-anak. Gambar yang ketiga kita lihat ini ada kucing, ada anjing. Ya, berarti kucing apa kucing? Kucing Y ditambah anjing adalah Z. Oke, maka hasilnya adalah berapa ini? 24 kilo.
Nah, ini kita punya 3 persamaan. Oke. Kalau ada 3 variabel X, Y, Z, minimal kita punya 3 persamaan, anak-anak. 3 persamaan yang berbeda. Ya. Oke. Jadi minimal. Supaya apa? Supaya ada penyelesaiannya. Ya, kalau misalkan kita punya 3 variabel X, Y, Z tapi persamaannya cuma 2, ini kesulitan kita nanti untuk menentukan penyelesaiannya. Oke. Sekarang pertanyaannya, di gambar yang keempat, kalau ketiga-tiganya naik timbangan bagaimana? Pertanyaannya adalah X ditambah Y ditambah Z itu berapa? Nah, begini. Oke. Kita punya caranya tadi adalah cara 1. Cara 1, cara eliminasi. Cara 2, cara substitusi. Cara 3, eliminasi dan substitusi. Cara keempat adalah determinan. Oke, kita coba satu-satu dulu. Kita intermezzo dulu. Intermezzo untuk dulu waktu SMP. Kita pakai cara eliminasi dulu ya. Jadi, cara eliminasi. Apa sih eliminasi itu? Eliminasi itu adalah bahasa umumnya adalah penghilangan. Ya, menghilangkan salah satu variabel. Mengurangi salah satu variabel supaya untuk menemukan tujuannya adalah untuk menemukan variabel yang lain. Ya, kita coba pakai cara eliminasi. Oke, cara eliminasi kita selesaikan dulu. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2 saya tulis sini. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita punya gimana? X ditambah Y sama dengan 10. Kemudian yang kedua, X ditambah Z sama dengan 20. Eliminasi tadi kan untuk menghilangkan ya, Nah ya. Karena ini yang sama adalah X, kita hilangkan X-nya saja. Langsung karena ini 1X, ini juga 1X, kita hilangkan pakai dikurangi. Iya. X dikurangi X 0 ya. Nggak ada ya. Y dikurangi Z, ya tulis saja. Y dikurangi Z. Oke, sama dengan 10 dikurangi 20 min 10. Dapat persamaan yang keempat. Oke, kemudian karena kita masih pakai eliminasi anak-anak, kita coba persamaan 3 ini boleh digandeng dengan persamaan 1 dengan persamaan 2, atau boleh kita gandeng dengan persamaan 4. Terserah, mau yang mana? Mau yang mana? Persamaan 3 paling gampang. Mau digandeng dengan apa? Mau digandeng dengan persamaan 4, boleh. Berarti di sini 3 dan 4. Kita eliminasi 3 dan 4 untuk menentukan variabelnya. 3-nya adalah Y ditambah Z sama dengan 24. Ini ya persamaan 3 ya. Kemudian persamaan yang keempat, Y dikurangi Z sama dengan min 10. Oke. Karena kita mau menghilangkan yang Y apa yang Z? Yang Z aja deh, hilangkan. Karena di sini adalah plus, di sini min, supaya hilang maka ini adalah ditambah. Oke. Kalau tandanya berbeda anak-anak, maka ini ditambah. Kalau tandanya sama, maka ini dikurang. Kayak ini X dengan X tandanya sama ya, berarti dikurang. Ya, kalau ini satunya ditambah satunya min, maka kita pakai ditambah. Ya, kalau tandanya sama dikurang, kalau tandanya berbeda ditambah. Y ditambah Y adalah 2Y. Oke. Z ditambah min Z hilang ya anak ya. 24 ditambah min 10 hasilnya adalah 14. 2Y sama dengan 14. Maka kita punya di sini Y-nya berapa nak? 14 dibagi 2. 14 bagi 2 berapa? 7. 7 kilo. Siapa Y? Y siapa? Kucing. Ternyata kucingnya adalah 7 kilo anak. Oke ya? Sudah ya? Y sudah dapat. Mau cari apa? Mau cari X sama Z. Ya sudah, masukkan ke salah satu. Sudah dapat Y. Saya mau persamaannya 1. Oke, kita masukkan ke 1. Kita punya persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 10. Oke, kita pakai cara substitusi ya. Ya, yang ini disubstitusi, Y-nya dimasukkan ke sini, disubstitusi dengan ini. Ya, jadi ini, yang ini dengan substitusi. Eliminasi semua juga tidak apa-apa. Oke, yang ini mulai dari atas sampai bawah ini dengan cara eliminasi. Yang ini dengan substitusi. Oke, kita substitusikan Y di sini dengan 7 kilo, berarti X ditambah 7 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dikurangi 7. Oke, berarti X sama dengan 3. Siapa X? X-nya adalah kelinci. Kelincinya 3 kilo. X sudah dapat, Y sudah dapat, tinggal Z. Mau yang mana?
Yang ada Z-nya, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Kita pakai persamaan 2 ya. Kita pakai persamaan 2. Untuk cari Z-nya, persamaan 2 adalah X ditambah Z sama dengan 20. Ya, berarti X-nya 3 kilo sudah dapat 3 ditambah Z sama dengan 20. Maka Z-nya adalah 20 dikurangi 3, 17. Siapa Z? Z adalah anjing. Sehingga dari sini anak-anak kita bisa mendapatkan, ya, pertanyaannya adalah X 1 kucing ditambah 1 kelinci ditambah 1 kucing ditambah 1 anjing. Beratnya ada berapa? Kelincinya tadi berapa? Kelincinya 3 kilo. 3 ditambah Y-nya berapa? Kucingnya 7 kilo tambah 7 ditambah Z-nya berapa? Z-nya 17. Oke. 3 ditambah 7, 10, 10 tambah 17, 27. Jadi secara otomatis di angka yang terlihat pada timbangan itu adalah 27 kilo. Saya? Oke, semangat. Berikutnya, next. Nah, ini soal yang kemarin, anak-anak. Ini adalah soal SPLTV, ya, dimana soal ini dirupakan berupa komik. Rencana saya kemarin itu supaya kalian ada variasi pembelajarannya. Ternyata kok tambah bingung. Ya, mungkin anak-anakku tidak pernah baca komik ya. Oke, kita lihat. Di komik ini ada ilustrasi, anak-anak. Ilustrasi. Ada yang namanya Ali. Ini namanya Ali. Kemudian ada yang namanya Siska. Dan ada yang namanya Fatihah. Oke, ternyata si Ali itu dia membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Ada 3 variabel ya. Oke, buku tulis, pensil, dan penghapus. Siska juga sama, dia beli 1 buku tulis, kemudian pensilnya 2, kemudian penghapusnya 1. Kemudian Fatihah juga sama, dia belanja, beli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Ini anak-anak ini ingin membayar buku yang mereka beli. Nah, kemudian penjaga tokonya mengatakan, Ali bayarnya 4.700. Kemudian Siska bayarnya 4.300. Fatihah bayarnya 7.100. Nah, kemudian setelah mereka membeli alat tulis itu, mereka ada di jalan. Ternyata ketika sampai di jalan, masih di dalam sekolah ini sepertinya ya. Jadi dia tanya, Ali itu tanya, kalian tahu nggak berapa harganya masing-masing barang tersebut satuannya? Kemudian Fatihah menjawab, aku nggak tahu. Ayo coba kita pakai SPLTV begitu. Ya, jadi kemudian Siskanya dia bergumam, ya bergumam kan ini ya. Dia cuma dalam hatinya harga satuannya berapa ya begitu. Akhirnya Fatihah itu berusaha tampil untuk menggunakan SPL TV tadi. Oke, jadi Fatihah misalkan bukunya adalah X, pensilnya adalah Y, Z-nya adalah penghapus. Ya, kemudian ini tadi alinya belanja apa saja dimasukkan ke dalam persamaan-persamaannya ya anak-anak. Ya, kemudian dipakai SPL TV. Dia pakai apa ini? Dia bisa pakai eliminasi, substitusi, atau gabungan atau campuran yang tadi. Ya, ternyata Fatihah kalau kita lihat dia pakai eliminasi dulu. Ya, kemudian habis eliminasi dimasukkan, sudah dapat dia, maka dia pakai substitusi loh, substitusi. Dapat. Sehingga didapatkan di sini Y-nya apa Y? Y itu adalah pensil. Pensilnya harganya 1.000. Ya, kemudian bukunya harganya 1.400. Kemudian penghapusnya harganya 900. Dari sini akhirnya dapat, masing-masing tahu berapa harga per bijinya, buku tulisnya berapa, penghapusnya berapa, pensilnya berapa. Oke, yang jelas kita harus tahu ini aplikasi sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau belanja tuh nggak cuma pasrah bongkoan sama yang orangnya yang jaga toko. Bisa jadi orangnya karena khilaf lupa atau salah hitung. Ya. Nah, ini menandakan bahwasannya emang ilmu itu berguna bagi kehidupan. Ya nggak asal beli, pokoknya bisa bayar ya sudah. Entah itu kita itu beneran harganya segitu atau kita ditipu, kita nggak tahu. Ya, oke, gitu ya. Next, lanjut ya. Jadi dari soal-soal itu tadi anak-anak, kita bisa pakai SPLTV. Ini kalau
sesuai dengan tugas yang saya berikan kemarin, maka dari komik itu buatlah model matematikanya dengan model matematika sekaligus penyelesaiannya dengan SPLTV. Jadi gampang saja sebetulnya. Kita tadi misalkan apa ini? Misalkan X-nya adalah buku tulis, kan gitu ya. Kemudian Y-nya adalah pensil. Oke, Z-nya adalah penghapus. Oke, sekarang kita lihat Ali. Ali beli 2 buku tulis, berarti 2X, buku tulis 2X ya. Kemudian ditambah 1 pensil plus 1 Y. Kan gitu ya nak ya. Oke, ditambah 1 penghapus plus 1 Z. Kan gitu, ini Ali. Berapa Ali bayarnya? Dilihat di sini. Ali ternyata bayarnya 4.700. 4.700. Dapat persamaan 1. Persamaan 1 itu punyanya Ali. Oke, persamaan 2 punya Siska yuk. Siska beli apa? Beli 1 buku tulis, berarti 1X. Oke, untuk sementara angka 1 saya tulis ya. Kemudian dia beli 2 pensil, 2 Y. Oke, ditambah 1 penghapus berarti 1 Z. Berapa bayarnya Siska? Ternyata Siska di sini bayarnya adalah 4.300. Jadilah persamaan kedua. Oke, kemudian Fatihah. Fatihah belanja apa ini? Fatihah belanja 3 buku tulis berarti 3X. Ditambah dia belanja apa lagi? 2 pensil, 2 Y. Ditambah dia beli 1 penghapus, 1 Z. Oke, berapa Fatihah bayarnya? 7.100. Nah, gini. Oke, mau pakai cara eliminasi saja boleh, mau pakai cara substitusi saja boleh, mau pakai cara campuran boleh. Tadi kita sudah pakai cara campuran, sekarang kita coba pakai cara eliminasi. Oke, kita pakai cara eliminasi coba. Nah, sebelum kita melakukan cara eliminasi anak-anak, kalian harus lihat persamaan yang kalian punya. Kira-kira yang paling menguntungkan yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata persamaan yang paling menguntungkan adalah menghilangkan Z, karena Z-nya sama, satu semua. Oke, sehingga kita hilangkan Z. Oke, coba ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan 2. Gimana? 2X ditambah 1Y, saya tulis Y aja gitu ya. 1Z saya tulis Z sama dengan 4.700. Kemudian persamaan 2, 1X saya tulis X saja. 2Y ya 2Y, 1ZZ sama dengan 4.300. Oke, karena kita mau menghilangkan Z, sudah sama ini. Oke, sama koefisiennya 1 dengan 1, konstantanya ada di depan. Kemudian dia tandanya sama. Sehingga kalau tandanya sama gimana tadi? Dikurangi. Oke, 2X dikurangi X tinggal 1X. Ya, ditambah Y dikurangi 2Y, hasilnya adalah min Y. Oke, Z dikurangi Z 0. 0 ya, sama dengan 4.700 dikurangi 4.300, hasilnya adalah 400. Kita dapat persamaan keempat. Oke, 1 dengan 2 sudah. Sekarang yang lain kita pakai eliminasi anak-anak. 1 dengan 3. 1 dan 3. Atau 2 dengan 3 boleh, enggak apa-apa. Mau 1 dengan 3 boleh, 2 dengan 3 mau 2 oke. Kita pakai 2 dengan 3 boleh, enggak apa-apa. Kita pakai 2 dengan 3. Oke, yuk. 2 mana 2? 1X, X saja ya. 2Y. Ditambah persamaan 2 ya nak. Ini loh. Oke, ditambah 1Z, Z. Sama dengan 4.300. Yang ketiga, ini kita tulis. 3X. Ditambah 2Y. Ditambah Z. Sama dengan 7.100. Ya, kita menghilangkan Z-nya ya, dimin ya. Nah, ini satu langkah 230 terlampaui ini ya. Ternyata Y-nya kalau kita lihat juga sama. Nanti ini juga hilang. Oke. Tambah enak ini ya. X dikurangi 3, X1 dikurangi 3 min 2 ya nak ya. 2Y dikurangi 2Y kok hilang? 0. Z dikurangi Z juga 0. Oke. 4.300 dikurangi 7.100 berarti kan minus nak.
Berapa? 4.300 ke 7.100. Dia utang berapa di sini? Ya, 4.300 ke 5.000 itu kurang 700. Ya, ini 700, ini 7.100 ke 5.000 itu lebih 2.100. Berarti ini 2.800. Oke, sehingga dari sini saya tulis sebelah sini ya. Cukup ini space-nya. Nah, saya tulis sebelah sini yuk. Gimana? Berarti X sama dengan min 2.800 dibagi min 2. Min bagi min positif ya. 2.800 bagi 2, 1.400. Siapa X? X itu adalah buku. Ya, berarti satu buku harganya adalah 1.400. Oke, kalau sudah cara eliminasi mau pakai substitusi atau mau pakai eliminasi langsung ya nggak apa-apa. Pakai substitusi ya, biar cepat ya. Nah, keduanya pakai substitusi. Oke, kita substitusikan. Ini misalkan persamaannya ada persamaan 4. Jadi kita ini persamaannya misalkan persamaan 5. Jadi kita masukkan 5 ke dalam 4. 4 dan 5. Karena pakai substitusi, maka persamaan 5 kita masukkan ke persamaan 4. Oke? Persamaan 4 ini ya. Berarti X dikurangi Y sama dengan 400. X-nya diganti nak, diganti 1.400. Berarti 1.400 dikurangi Y sama dengan 400. Oke? Min Y sama dengan 400 dikurangi 1.400. 400 dikurangi 1.400 min 1.000. Min Y sama dengan min 1.000. Maka Y-nya adalah tinggal 1.000. Siapa Y? Y adalah pensil. X sudah dapat, Y sudah dapat, berarti tinggal Z. Oke, boleh masukkan kemana? Boleh persamaan 1 yang ada Z-nya, Nana. Oke, boleh persamaan 1, 2, 3 boleh. Saya masukkan ke angka 1 aja, persamaan 1. Kita punya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Oke, 2X, X-nya sudah ketemu kan tadi? Berarti 2 kali 1.400. Ditambah Y-nya adalah 1.000. Ditambah Z, Z-nya dicari sama dengan 4.700. Oke, 2 dikali 1.400 itu 2.800. 2.800 tambah 1.000 berarti 3.800. Oke, ditambah Z sama dengan 4.700. Saya yakin kalian bisa ini. Biasanya anak-anak itu kalau sudah masalah uang itu pinter. Ya, oke. 4.700 kita kurangi dengan 3.800 berarti Z-nya adalah 900. Siapa Z? Z adalah pensil. Sudah dapat. Sehingga dari sini satu buku tulis harganya adalah, kesimpulannya adalah harganya 1.400. Kemudian satu pensil harganya berapa? 1.000. Kemudian satu penghapus harganya adalah 900. Selesai. Ini kesimpulannya. Oke? Bisa kan? Bisa. Oke? Next, anak-anak. Ini yang tadi ya, sudah kita bahas. Kalian boleh nanti nulis yang ini, boleh. Nggak apa-apa. Sesuai dengan yang digambarkan di komiknya, boleh, nggak apa-apa. Atau kalian nulis pakai cara saya yang ini, boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, oke. Kemudian kita lanjut PR-nya. PR-nya mana? Ini PR-nya kemarin. Ini juga sama, anak-anak. Kita misalkan saja. Anaknya ada 3 anak perempuan ini. Satu namanya Ana, satunya Siska, satunya Nabila. Ya, anak-anak ini membeli peralatan tulis di sebuah toko. Kemudian di ending dari komik ini Nabila berkata, berarti harga masing-masing barang berapa ya? Ya, harusnya ketika bertanya seperti ini harus ada penyelesaian. Karena kalau misalkan sebuah pertanyaan tidak ada penyelesaian, maka selamanya akan menjadi pertanyaan. Ya, bahkan ketika solusi itu dibutuhkan, akhirnya nggak dapat. Karena tidak diselesaikan. Yuk kita selesaikan. Kita punya barangnya apa aja itu? Belinya apa aja? 2 buku, ballpoint sama spidol. Berarti kita lambangkan saja ya. Dimisahkan. Saya misalkan anak-anak. Bu, boleh nggak
kalau misalkan nggak pakai X, Y, Z boleh, nggak apa-apa, terserah. Misalkan B itu adalah buku, nggak apa-apa Nan. Kemudian P itu ballpoint, oke. S itu spidol, boleh, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat belanjanya dulu. Belanjanya Siska. Siska belanjanya apa ini? Dia membeli 2 buku tulis, berarti 2B, ditambah 1 ballpoint, 1P, ditambah 2 spidol, 2S. Dia membayar 20.000. Ini persamaan 1. Oke, persamaan 2 anak-anak. Siapa yang 2? Ini dulu ya, Nabila ya. Nabila membeli apa? Nabila membeli 2 buku, 2B, ditambah 3 ballpoint, 3P, ditambah 1 spidol, 1S. Dia membayar 20.000. Persamaan kedua. Oke. Terakhir anak-anak, siapa ini? Ana ya. Ini harusnya pakai huruf besar ya, nggak apa-apa ya. Ana membeli apa? 3 buku, ditambah 1 ballpoint, 1 ballpoint, ditambah 1 spidol, 1 spidol. Dia membayar 21.000. Persamaan ketiga. Oke. Kita selesaikan ya. Yuk kita selesaikan. Kita selesaikan dulu anak-anak. Yang mana yang mau kita selesaikan? Pakai cara campuran boleh. Siska sama Nabila. Persamaan 1 dan 2. Oke. Persamaan 1 dan 2. Kita punya 2B ditambah 1P ditambah 2S sama dengan 20.000. Oke, persamaan 2. Kita punya 2B ditambah 3P ditambah 1S sama dengan 20.000. Oke. Paling gampang ini menghilangkan apa, Nak? Menghilangkan 2B-nya ya. Paling gampang ini ya, bukunya dihilangkan ya. Oke, kita hilangkan bukunya. Dikurangi ya. 2B dikurangi 2B 0. 1 dikurangi 3 min 2. Pulpennya min 2B. 2 dikurangi 1 plus 1. 20.000 dikurangi 20.000 0. Dapat persamaan 1. Loh, kok 0 ya? Nggak apa-apa. Nah, persamaan 4 ya. Dapat persamaan 4. Ya, jadi ini bisa nanti kalian tulis S sama dengan 2P-nya pindah, 2P. Nah, ini aja yang jadi persamaan 4. Yang atas nggak dulu. Oke. Hapus dulu yang atas. Nah, yang bawah jadi persamaan 4. Oke, lanjut Nak. Next. Kalau sudah lanjut, kita punya S-nya adalah 2P. Mau mana? 1 dengan 2 sudah. Ya, kemudian mau 2 dengan 3 boleh. Ya, mau 1 dengan 3 juga boleh. Yang mana? Mau 1 dengan 3 boleh? 1 dengan 3. 1 dan 3. Nah, ya, 1 dan 3. Ini yang ini anak-anak boleh kita pakai. Ya, kalau misalkan ya kita pakai cara yang lain ya. Kita pakai cara yang lain. Coba persamaan 4 kita pakai. Persamaan 4 kita pakai. Ya. Jadi 4 disubstitusikan ke, misalkan paling enak persamaan 4 itu kita substitusikan kemana ya? 1 dengan 2 boleh, 2 dengan 3 boleh. Yang mana? 1 dengan 3 boleh, 1 dengan 2 boleh, 2 dengan 3 boleh, 2 dan 3 boleh, enggak apa-apa ya. Atau kita substitusikan misalkan ini apa, terserah mau pakai yang mana gitu loh Nak, ceritanya itu ya. Cuma nanti ngitungnya harus hati-hati pelan-pelan. Oke, misalkan ke 1 dan 2 ya. Coba ya,
4 kita substitusikan ke 1. Satunya ini ya. Oke, saya tulis ulang. 2B ditambah 1P, P saja, ditambah 2S sama dengan 20.000. Oke. Ya, sebentar. Yes ya? Sudah ya? Sudah. Kita masukkan ya. S-nya dimasukkan. S-nya kita ganti dengan 2P. Ya, S-nya kita ganti dengan 2P. Sehingga persamaan 1 menjadi yuk 2B ditambah P ditambah 2S. 2 kali 2P. Berarti 4P. Mau pakai ini nah? Nggak mau. Biasanya nggak mau. Ya sudah deh. Kalau nggak mau berarti kita balik ke yang awal tadi. Nggak apa-apa deh. Balik cara biasa saja. Oke. Yes. Cara biasanya aja. Biar nggak bingung. Oke. Sudah ya persamaan 4. Udah. 1 dengan 2 sudah kita pakai. Sekarang kita coba pakai 2 dengan 3. Oke. 2 dengan 3. Oke. Saya tulis dulu 2-nya. 2B ditambah 3P ditambah 1S sama dengan 20.000. Oke, satunya 3B ditambah 1P ditambah 1S sama dengan 21.000. Nah, tadi di awal kan kita eliminasi B ya nak ya, di awal ini. Iya. Oke, jadi sama, yang kedua pun juga sama. Kita akan eliminasi yang B. Karena ini adalah konstantanya atau bukan konstan ya, koefisiennya nggak sama. Nah, yang satunya 2, satunya 3, maka harus kita samakan. Ya, supaya 2 sama 3 ini bisa sama, maka yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Oke, sehingga dari sini kita punya gimana? Yuk, 2B dikali 3. Yang atas kita kalikan 3 dulu. Berarti 6B ditambah 3P kali 3, 9P ditambah 1S-nya kali 3, 3S. 20.000 kali 3 adalah 60.000. Oke, yang bawah anak-anak kita kali dengan 2. Kali 2 kan yang bawah ya. 3B dikali 2 berarti 6B. 1P kali 2, 2P. Oke, 1S dikali 2, 2S. Hasilnya adalah 21 kali 2 adalah 42.000. Oke, sudah? Kita eliminasi anak-anak. B-nya hilang ya. 6B dikurangi 6B hilang. 9 dikurangi 2, 7P. Ditambah 3S dikurangi 2S, 1S. Oke, sama dengan 60.000 dikurangi 42.000. Hasilnya adalah 18.000. Oke, nah di sini kita dapat persamaan ini. Ternyata kita tahu S itu adalah 2P. Kita ganti S-nya dengan 2P. Nah, berarti 7P ditambah S-nya kita ganti dengan 2P sama dengan 18.000. Oke, berarti 7 tambah 2, 9P sama dengan 18.000. Berapa P-nya nak? 18.000 dibagi 9 ya. 18.000 dibagi 9 berapa? 2.000. Berarti pulpennya itu harganya 2.000. Oke, kalau P-nya sudah dapat 2.000, maka kita bisa cari S kan? S adalah 2P. Ya, sehingga S sama dengan 2 dikali P-nya. P-nya 2.000. 2 kali 2.000 berapa? 4.000. Berarti S-nya adalah 4.000. Spidolnya harganya 4.000. Terakhir, kita cari adalah bukunya, B-nya. Oke, mana ini bukunya? Ini ya, yang pertama aja. Coba ya. Di sini cukup nggak ya? Cukup ya, bismillah nak ya. Cukup di sini. Yuk, 2B persamaan 1 ditambah P ditambah 2S sama dengan 20.000. Langsung aja ya. 20.000. Ops. 20.000 nggak kelihatan nih. Nah, gini aja ya. 20.000 ya. Kemudian 2B-nya tetap yang ditanya. P-nya 2.000. 2S. S-nya adalah 4.000. 4.000 kali 2 berapa? 8.000. Aduh, gak cukup. Sama dengan 20.000. Nggak apa-apa ya.
Ya Allah. Mana ini ya? Pindah tempat aja. Pindah tempat aja. Bentar. Pindah tempat saja. Kita terlalu maksa anak-anak di sini. Pindah tempat aja biar nggak bingung ya. Di atas ya. Oke. Ini dapatnya ya. Kita coba di sini aja. Ada tempatnya di sini ya. Bawah sini ya. Oke. Kita pakai persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah 2B ditambah 1P ditambah 2S sama dengan 20.000. Oke. 2B yang ditanya, 1P, P-nya berapa? 2000. Berarti ditambah 2000 ditambah 2S, 2 dikali 4000 berarti 8000 sama dengan 20.000. Oke, dari sini menjadi 2B 2000 tambah 8000 itu 10.000 ya. 10.000 pindah ruas ke kanan dia jadi min. Berarti 20.000 dikurangi 10.000. Ya. Berarti 2B sama dengan 10.000. B-nya berapa, Nak? B-nya adalah 5.000. Selesai. Ya, jadi hasilnya adalah bukunya harganya 5.000. Kemudian pen spidolnya, pulpennya harganya 2.000, spidolnya harganya 4.000. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke. Next selanjutnya monggo silakan ditulis selanjutnya. Nah, dicoba ini. Dicoba soalnya ya. Coba ya, berapa harganya kaos, berapa harganya celana jeans, dan berapa harganya ini apa kemeja. Nanti kita lambangkan aja. X adalah kaos, Y adalah jeans, celana ya. Kemudian Z itu adalah kemeja. Yuk, yang sini jadi gimana, Nak? Di sini 2 kaos ditambah 1 jeans sama dengan 160.000. 2 kaos berarti 2X ditambah 1 jeans, 1 Y sama dengan 165.000. Dapat persamaan 1. Oke, yang ini ya. Mana ini? 1 kemeja, 1 Z ditambah 2 jeans, 2 Y. Harganya adalah 250.000. Oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ini. Yuk, 2 jeans, 2 Y ditambah 1 kaos ditambah X. Balik ya saya ini ya. Kaosnya dulu. Kita dibiasakan X, Y, Z ya, Nak ya. Ya enggak apa-apa sih dibolak-balik. Cuma kita cari yang enak saja. Ya, kaosnya adalah X ditambah jeansnya adalah Y, 2Y sama dengan 225.000. Ya. Persamaan ketiga. Persamaan yang keempat, kita punya 1 kaos berarti X ditambah 1 jeans Y ditambah 1 kemeja Z adalah 190.000. Nah, boleh. Nanti persamaannya boleh nggak dipakai semua? Boleh-boleh saja, Nana. Kalau sudah cukup, ya minimal 3 persamaan lah kita pakai. Boleh ini sama ini. Coba dikerjakannya. Boleh nggak Bu pakai yang bawah? Boleh, nggak apa-apa. Mau pakai persamaan yang bawah juga nggak apa-apa. Pakai persamaan yang ini juga nggak apa-apa. Ini gimana persamaannya? 2 kaos ya, 2X ditambah, yuk, 1 jeans Y ditambah 1 kemeja. Berapa ini? 225. Nggak apa-apa, sama saja. Mau pakai yang mana nggak apa-apa. Ini persamaan kelima, coba. Ya, yang ini. Gimana? 2 kaos berarti 2X. Ya. Ditambah 2 jeans, 2Y. Berapa jumlahnya? Uangnya 260.000. Oke, ini persamaan ke-6. Persamaan yang ke-7 terakhir yang ini. Yuk. Apa ini? 3 jeans ditambah 1 kemeja sama dengan 345.000.
Coba dulu ya. Pertanyaannya ini adalah berapakah harga masing-masing dari barang itu. Kaos harganya berapa, jeans harganya berapa, kemeja harganya berapa. Oke anak-anak, mungkin ini dulu ya. Silakan ditulis, silakan dicoba. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.